Strategi mencegah serangan cyber di salah satu pelaku industri yang memiliki risiko tinggi karena harus mengamankan data finansial para nasabah. Seperti apa langkah strategisnya memitigasi serangan cyber? Sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Argo M. Nugroho, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI. Pak Argo, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Neke. Baik, Pak Argo, memasuki bulan Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri, kita tentu perlu mengantisipasi aksi kejahatan cyber dan penipuan online yang relatif semakin masif lagi di waktu-waktu seperti saat ini. Lalu bagaimana Anda memandang hal ini di BRI? Ya, makasih Mbak Neke. Jadi serangan cyber itu suatu hal yang nggak pernah berhenti sebenarnya ya. Tapi memang kita lihat bahwa trennya pada saat waktu-waktu tertentu di mana mungkin lebih sibuk dan lebih banyak transaksi yang dilakukan, maka serangan itu cenderung meningkat. Terutama memang ketika kita lihat memang di masa periode-periode Lebaran ya, Rafi kami sebutnya demikian. Nah ini Ramadan Idul Fitri memang terjadi transaksi meningkat sehingga banyak sekali mungkin yang dicoba atau threat actors ini mencoba memanfaatkan kesibukan dan mungkin kelengahan dari para nasabah dan segala macam. Nah ini yang membuat waktu-waktu ini menjadi periode yang sangat krusial sebenarnya bagi kami di perbankan, terutama dengan nasabah kami yang begitu besar, gitu Mbak. Baik, lalu Pak Argo, apa saja tren penipuan online dan cyber di dunia perbankan di momen Lebaran dan juga Idul Fitri ini? Maksud kami Lebaran. Ya, nah di saat-saat ini memang yang sedang mengemuka adalah dan terasa langsung untuk nasabah gitu adalah yang kami kami amati adalah di sisi social engineering dan juga mungkin berkaitan dengan itu adalah dengan malware juga yang bisa diinstalasi di perangkat nasabah. Itu dua hal yang mengemuka. Selain memang yang lainnya secara kontinu memang terus-menerus kami bentengi ya dari segala macam. Tapi dua itu yang mengemuka dan memang harus terus-menerus kami suarakan karena apa? Karena awareness di sini Mbak. Pentingnya adalah awareness di sisi nasabah dan juga mungkin masyarakat secara umum yang membuat ini menjadi sangat penting dan terutama di kala-kala transaksi yang tinggi seperti masa-masa periode ini. Gitu. Baik Pak Argo, kita tahu ini banyak sekali ancaman cyber begitu ya, seperti serangan malware, phishing. Dan bagaimana BRI memastikan keamanan data nasabah dari ancaman tersebut? Ya. BRI sebagai sebuah bank yang terbesar di Indonesia ya dengan nasabah yang juga banyak gitu ya. Nah, kami memandang security sebagai suatu hal yang harus holistik di-address gitu. Kami misalnya secara high level di sisi arsitekturnya sudah melesapkan yang kami sebut dengan Enterprise Security Architecture. Ini sudah kami jadikan bagian dari IT Enterprise Architecture-nya. Dan ini menjadi cara pandang kami dan framework kami yang memandang pertahanan keamanannya bank lah seperti itu. Jadi dokumen ini yang menjadi kiblat kami dan kami melakukan seluruh pengembangan seluruh proses-proses security ini sudah mengacu kepada dokumen ini yang saya sampaikan tadi gitu. Ini mulai dari sisi misalnya dari sisi proses kami sudah amankan, dari sisi teknologi kami sudah amankan juga dengan people gitu loh. Tiga ini yang menjadi komponen utama dari security ya. Dari sisi teknologi kami amankan dengan berbagai macam perangkat, berbagai macam network devices, security devices yang sudah kami lesapkan dalam network dan jaringan layanan kami. Kalau dari sisi proses, ini kami infuse security defenses and practices, termasuk juga good practices yang sudah mengacu pada standar internasional ya. Kami lakukan mulai dari proses pengembangan aplikasi kami misalnya, sudah di-infuse dari sejak awal. Jadi bukan lagi DevOps misalnya, ada suatu paham di pengembangan yang namanya DevOps, tapi sudah kami lakukan secara DevSecOps, jadi development, security, dan operations jadi satu dalam satu putaran atau siklus yang kami lakukan sehari-hari. Terus terakhir yang paling penting dan mungkin banyak sekali jadi titik lemah ya, adalah mengenai people ya. Awareness mau nggak mau itu kami lakukan, ini kami sampaikan baik kepada internal kami, pekerja BRI, Insan Brilian kami sebutnya, dan juga terutama kepada nasabah, karena kami punya tanggung jawab yang luar biasa besar menjaga dua hal, Mbak Neke. Satu adalah data dan juga dananya nasabah, gitu. Jadi semuanya harus kami lihat benar secara holistik. Gitu. Baik, menarik sekali Pak Argo. Lalu apa langkah-langkah yang telah diambil oleh BRI untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, seperti GDPR atau peraturan lokal yang relevan? Ya, benar sekali. Privacy it's on top of everyone's mind besides security ya belakang ini. Gitu. Jadi alhamdulillah seperti yang kita semua tahu bahwa Undang-Undang PDP telah diterbitkan beberapa waktu yang lalu. Peraturan turunannya memang belum keluar. Jadi peraturan pemerintah, peraturan menterinya masih menunggu masukan dari publik. Saat itu sedang itu. Nah, tapi ini tidak menyurutkan langkah kami untuk menjaga privasi ini, Mbak Nake. Kami sebelum itu diundangkan pun, misalnya kami sudah melakukan inisiatif-inisiatif terkait dengan good privacy practices, tentu saja mengacu dengan waktu itu karena belum ada aturan internalnya, di aturan domestik belum ada, kami mengacu kepada peraturan-peraturan dari luar negeri seperti GDPR yang Mbak Neke sampaikan. Nah kami sudah antara lain membentuk suatu unit kerja tersendiri yang menangani ini,
Ini di bawah Enterprise Data Management kami, division, suatu divisi tersendiri di bawah saya gitu. Nah, ini kami sudah melakukan itu semua sejak sebelum diundangkan, dan sekarang kami sudah punya seperangkat aturan yang yang sudah lebih ketat ya, dan sudah menggovern kami sebagai sebuah entitas yang mengelola data nasabah. Kami sudah masukkan di sana komponen-komponen seperti misalnya ada ROPA, Record of Data Processing Activities, kemudian juga ada Data Management Practices juga ada di sana. Jadi intinya kami sudah siap, tapi memang nanti kami akan lihat lagi kesesuaiannya pada saat nanti peraturan turunan dari UU PDP itu terbit.